Halo, Kami dari kelompok 10, saya Nabila Anjani. saya Andi. Saya Kira Ada Seru Kabar. Saya Menam Novita Purba. Hari ini kami akan membahas penanganan gizi kegawat daruratan pada balita pasca bencana gempa bumi di Desa Dasan Geria, Kabupaten Lombok Barat. Video ini untuk memenuhi tugas manajemen pelayanan makanan dan gizi. Selamat datang. Indonesia terletak pada cincin Asia Pasifik dan pertemuan tiga lempeng tektonik. Hal ini yang menyebabkan Indonesia rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Hal ini menimbulkan kerusakan infrastruktur dan meningkatkan risiko penyakit, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan bayi. Setelah bencana, pemenuhan kebutuhan gizi para penyintas sangat penting. Namun hal ini sering terhambat akibat kurangnya distribusi penyedia makanan dan kurangnya penyediaan makanan yang tepat. Hal ini dapat mengakibatkan malnutrisi dan meningkatkan risiko kematian. Dalam penanggulangan bencana, kegiatan gizi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, kegiatan gizi pra-bencana, kedua, kegiatan gizi saat bencana, dan yang terakhir, kegiatan gizi pasca bencana. Studi di tempat pengungsian menunjukkan bahwa angka kematian pada balita 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Berdasarkan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion yang dilakukan pada ibu-ibu yang memiliki balita dan juga yang pernah tinggal di posko pengungsian Desa Dasan Geria, serta wawancara dengan pihak terkait atau stakeholder yang terlibat langsung dalam penanggulangan gizi balita, ditemukan beberapa poin penting terkait kegiatan gizi pra, saat, dan pasca bencana. Dalam penanganan gizi pra-bencana bertujuan untuk mengantisipasi dan juga mengurangi resiko pada dampak bencana. Kegiatan ini mencakup pelatihan petugas terkait manajemen gizi bencana, penyusunan rencana kontingensi, sosialisasi konseling menyusui dan makanan pendamping air susu ibu atau MPASI, serta pengumpulan data awal di daerah rawan bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder, ditemukan bahwa belum ada pedoman atau SOP khusus untuk penanganan gizi balita pada pra-bencana di sebagian besar instansi terkait, kecuali Dinas Kesehatan yang sudah memiliki pedoman tersebut. Selanjutnya, kegiatan gizi saat bencana atau tanggap darurat awal dan lanjut, di mana pada situasi tanggap darurat awal ada fokus utama, yaitu memastikan pengungsi tidak kelaparan dan mempertahankan status gizi mereka. Namun pada situasi bencana di Desa Dasan Geria, makanan untuk balita tidak dipisahkan dari makanan orang dewasa, dan pada pendistribusian makanan juga masih belum sesuai kebutuhan gizi balita, dan pada penyediaan makanan di dapur umum juga masih bergantung pada donatur, sehingga menyebabkan penyediaan makanan yang disajikan kepada balita berupa makanan instan yang kurang memenuhi kebutuhan gizi balita. Selanjutnya, kegiatan gizi pasca bencana. Penanganan gizi pasca bencana melibatkan pemantauan dan evaluasi status gizi pada korban bencana, terkhususnya pada balita, untuk memastikan kebutuhan gizi mereka terpenuhi. Namun, masih ada kendala dalam pengumpulan data antropometri pada balita dikarenakan lokasi pengungsian yang tersebar dan sulit untuk dijangkau. Selain itu, ketersediaan makanan untuk balita baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih belum memadai dan tidak adanya anggaran khusus untuk kebutuhan gizi balita. Dalam kegiatan gizi prabencana harus menerapkan pedoman atau SOP khusus pada penanganan gizi balita selama bencana untuk memastikan konsistensi dalam situasi darurat bahwa semua balita menerima penanganan gizi yang tepat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, penyiapan anggaran juga harus dilakukan dalam kegiatan gizi prabencana bertujuan untuk mengalokasi dana khusus untuk kebutuhan gizi balita serta sebagai dana cadangan darurat. Sosialisasi penanganan gizi darurat dan pelatihan ibu balita tentang MPASI darurat juga harus dilakukan saat kegiatan gizi prabencana. Selanjutnya, hal yang dapat dimodifikasi pada kegiatan gizi saat bencana, yaitu adanya modifikasi pada distribusi makanan di dapur umum, yaitu dengan memisahkan makanan untuk balita dan untuk orang dewasa. Selanjutnya, menyediakan makanan khusus balita seperti susu formula bagi yang tidak mendapatkan ASI ataupun MPASI, dan memastikan pendistribusian makanan sesuai dengan kebutuhan balita berdasarkan usianya. Dan untuk mengoptimalkan kegiatan ini, diperlukan koordinasi dengan donatur terhadap makanan balita untuk mengurangi penyediaan atau pemberian makanan instan kepada balita. Selanjutnya, kegiatan gizi pasca bencana. Modifikasi dalam kegiatan gizi pasca bencana yang kami usulkan, evaluasi status gizi dengan melakukan pengukuran antropometri balita secara berkala dengan membuat jadwal agar lebih terpantau dan terkoordinasi, khususnya di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Bye!